Konnichiwa, ohayo konbanwa. Di video kali ini aku mau nge-share pengalamanku tes PCR di Jepang. Kenapa harus tes PCR? Karena tes PCR ini adalah salah satu syarat buat kalian kalau mau pulang ke Indonesia. Sebenarnya tes PCR-nya bisa di Jepang sebelum datang ke Indonesia ataupun setelah datang ke Indonesia. Serah kalian. Kalau misal tes PCR-nya sebelum nyampe ke Indonesia, nanti kalian di Indonesia itu nggak perlu tes PCR lagi. Tapi kalau kalian belum tes PCR di negara asal, nanti di Indonesia setelah nyampe harus tes PCR ataupun karantina. Tapi kalau kalian pengen cepat nyampe rumah, aku saranin sebelum keberangkatan beberapa hari kalian tes PCR dulu aja. Walaupun memang harga di Jepang ini dibandingkan harga di Indonesia jatuhnya lebih mahal sih. Nah, hari ini aku tes PCR di salah satu klinik yang ada di Tokyo, di Hamamatsucho. Aku cari di internet dan ketemu yang ini. Sebenarnya banyak yang nyediain tes PCR, cuma setelah aku pertimbangkan, aku milih yang ini. Jadi caranya gampang, sebelum kalian datang, kalian harus booking dulu. Kalian booking lewat internet, langsung aja ke websitenya, di situ nanti ada booking. Nanti setelah booking oke, nanti dikirimin email, kapan tesnya, persyaratannya bawa apa aja, terus syarat-syarat sebelum dilakuin tes, kalian harus ngapain aja, itu ada semuanya di email dalam bahasa Inggris. Jadi klinik yang aku pilih ini bisa bahasa Inggris ataupun bisa bahasa Jepang. Cuma nggak bisa bahasa Indonesia. Aku juga nelpon di tempat lain, ada yang harganya lebih mahal, dan di situ nggak perlu booking. Jadi ya tergantung pilihan kalian. Ada juga yang harganya di bawah. Klinik yang aku pilih ini juga ada. Syaratnya cuma bawa paspor aja. Cuma kalau kalian yang tinggal di Jepang kan udah punya Hokensho. Jadi kalian bawa juga kartu asuransi kesehatan itu. Nah, kalau mau datang ke Indonesia itu, tes PCR-nya harus dilakuin 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi tes PCR ini sekarang udah jadi syarat kalau kalian mau datang ke suatu negara. Jadi gimana tes PCR-nya? Lanjut. Sekarang udah di Hamamatsucho stasiun. Sekarang kita menuju ke kliniknya karena cukup dekat. Jalan aja 2 menit nyampe. Jadi sekarang aku lagi ngantri karena di dalam ramai, jadi aku nunggu di luar. Aku booking jam 3:30, cuma karena ramai jadi masih ngantri, masih ngerjain yang lain sekalian nunggu. Itu pintu masuknya di sana. Ini pintu masuknya. Jadi klinik kecil ya. Dan banyak juga orang yang mau ke luar negeri tadi ke berbagai negara, tesnya di klinik sini. Aku udah selesai tes, jadi begitu datang langsung dicek paspornya sama dicek bookingnya jam berapa. Habis itu kita dikasih kertas untuk ngisi biodata dan riwayat perjalanan seperti riwayat penyakit kayak gitu, dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jepang. Jadi kalian tinggal pilih, ada 2 versi itu. Isinya gampang kok, tinggal ditulis aja no aja, sama ditulis nama, alamat, sama nomor telepon. Jadi gampang banget. Habis itu nunggu, terus oh ya jangan lupa bawa Hokensho, bawa kartu asuransi kesehatan Jepang kalau ada. Yang utama itu paspor. Tadi juga ngisinya negara tujuannya mana, terus berangkatnya tanggal berapa kayak gitu. Dan tadi tasnya ternyata di swab ya. Jadi dimasukin ke hidung, diudek-udek, dikorek-korek, terus dikeluarin. Udah selesai. Sambil jalan aja ya. Setelah selesai tes tadi langsung bayar 22.000 yen dan hasilnya keluar besok. Tadi kata dokternya kalau misal hasilnya positif nanti ditelepon, cuma kalau hasilnya negatif langsung aja datang untuk ngambil
sertifikat negatifnya. Hasilnya itu nggak keluar langsung, tapi nunggu besok. Jadi butuh waktu 1 hari. Kalau untuk negara Indonesia, sertifikat COVID itu 7 hari. Jadi maksimal itu 7 hari sebelum keberangkatan kalian tes COVID-nya. Tapi kalau mau ke Jepang itu 72 jam, jadi 3 hari maksimal. Jadi di Indonesia lebih agak longgar ya, 1 minggu sebelum keberangkatan, sebelum naik pesawat. Jadi ini hari kedua, hari ini aku ngambil hasilnya karena tadi di email juga hasilnya negatif. Alhamdulillah banget hasilnya negatif, jadi bisa pulang ke Indonesia. Sekarang lagi jalan menuju ke klinik. Nggak enaknya di klinik ini apa ya, harus datang ambil hasilnya. Kalau di klinik lain katanya sih ada yang cuma di email, nanti kita ngeprint sendiri. Enaknya itu. Jadi beda penanganan ya. Ya plus minusnya ada lah. Udah ngambil hasilnya di klinik. Ini kliniknya di belakang. Ini hasilnya kayak gini. Jadi dikatakan negatif. Itu. Jadi kertas kayak gini doang sih sebenarnya. Ini yang nanti ditunjukin di bandara. Oke, jadi sekian ya video kali ini tentang gimana sih PCR test untuk persyaratan pulang ke Indonesia ataupun pergi ke luar negeri selain Indonesia. Jangan lupa untuk di-share ke grup kalian, ke teman-teman kalian yang mau pulang ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.